Tes. Jangan Pak. Masuk. Coba cek IG. Belum ada ngeliat. Coba. Belum ada ngeliat. Nah, langsung mulai. Tes. Masuk. Ada, coba. Tes. Tes. Ada. Oh ya. Tadi ini belum ada yang ngeliat. Oke, kita nunggu yang melihat dulu. Rahman Ari, Bu Resi, mangga. Kita mulai ya, kalau udah lumayan terkumpul banyak, kita mulai. Kedengaran langsung. Udah. Kedengaran langsung atau dari? Ini kan delay. Ada waktu juga. Ada Bu Siti join ya. Selamat datang kakak-kakaknya Bu Siti. Ada semua. Rudi, selamat datang Rudi. Bu Resi, mangga. Vicky, silahkan Vicky ya. Ali, siapa lagi? Banyak ya. Alam. Hari ini cukup padat kegiatannya ya. Cukup padat kegiatannya. Jam 10 IG live membahas tentang perjalanan hidup seseorang. Kemudian nanti jam 11 ada siaran langsung seminar KONIK. KONIK itu singkatan dari konferensi KONIK itu apa? Konferensi Nasional Informatika dan Komputer yang di ilmu komputer. Dua mahasiswa kita ikut serta di acara tersebut sebagai presenter. Nanti jam 11 Saudara Rudi, jam 12 Saudara Alam ya. Jam 1 nanti ada panggung musik virtual dari mahasiswa STTY BSI. Oke, 5 menit lagi kita mulai ya. Kita mulai diskusi. Ini narasumbernya belum kelihatan ya. Belum ada Ruth nomor narasumber. Ya. Narsumnya belum ada. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman salah seorang alumni STJBS Internasional yang kebetulan hari ini juga sudah melewati banyak perjalanan, dan nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai inspirasi, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi baru atau mahasiswa lama juga, ataupun anak sekolah. Nah, semuanya bisa diajak, bisa mengambil inspirasi dari mungkin nanti diskusi yang kita lakukan. Kita ngobrol santai aja, tidak ada yang serius kontennya, tapi kita obrolkan dengan cara santai seperti kemarin. Education Talk ini adalah salah satu agenda kami dari kampus STTY BSI untuk bisa sharing dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Mana?
Pak Agus belum muncul. Biasanya kan ini sharing. Terima kasih kepada tim kreatif yang sudah menginisiasi acara ini. Ini sudah ke volume ketiga. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke volume berikutnya dengan tamu, dengan tema, dengan host yang bervariasi. Ya. Harapan kami adalah diskusi santai ini sekitar 1 jam bisa memberikan banyak hal bagi kami sebagai narasumber, sebagai host, sebagai penyelenggara maupun semuanya. Kita masih menunggu narasumber. Katanya belum ada sinyal. Belum muncul. Sudah ada ya? Oh iya. Oh sudah ya. Siap, Bu Siti? Lambaikan tangan kalau siap. Oke, kita mulai aja ya, karena waktunya terbatas. Kita sudah lebih, berapa menit? 10 lebih 5 ya. Oke, kita panggil dulu. Bu Siti. Jadi Lena dari, udah. Oke, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Luar biasa. Ini, mudah-mudahan tidak seperti Education Talk 2 hari kemarin ya. 2 hari kemarin kan berurai air mata ya. Aduh. Tamu Rudi Hermawan ya. Atau hari ini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan judulnya adalah tema kita hari ini adalah Sri Kandi tangguh di pendidikan ya. Sri Kandi aja udah tangguh ya. Ini tambah lagi kata tangguh. Ya. Ini jauh banget Pak dari Yang view-nya sudah banyak, udah hampir 230 orang. Kita mulai saja. mau Ya, hilang Pak. bismillah. Kita mulai aja ya. Baik. Panitia, tim kreatifnya ada di depan saya ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang marahin dan kreatif ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salah Rasulullah bilhuda wa dinil haq waliyudin wa nakuli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah hari ini kita Education Talk sesi ketiga. Sekali lagi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, terutama calon-calon Sri Kandi ya, perempuan-perempuan Indonesia yang dituntut ketangguhannya dalam menghadapi tantangan yang semakin keras ya. Baik, acara ini kita hanya ngobrol santai ya. Bu Siti tenang ya, ini bukan sidang ya, bukan ujian, yang ngobrol santai aja seperti biasa. Tapi kok panas ya? Kemudian apa? Kita coba beberapa hal ya. Seperti biasa, ini saya numpang promo ya. Numpang promo blog saya kan. Nah, ini kesempatan kan saya punya blog kidewanto.wordpress.com. Nah, ini blognya. Saya akan coba ambil satu artikel di situ dulu ya untuk membuka perbincangan kita hari ini. Saya bacakan dulu satu blogspot artikel saya. Ini sudah lama sih. Judulnya adalah Senyum Banyak Mana Wisudawan Kita. Nah, senyum banyak makna wisudawan kita. Nah, kita bicara tentang wisuda ya. Jadi saya bacakan ini singkat aja. Hari ini saya menghadiri acara wisuda di 2 kampus yang berbeda. Bahagia, sedih, gembira tentunya melihat anak didik yang sudah berhasil mengakhiri salah satu episode kehidupan. Ya. Sepertinya sudah puluhan kali menghadiri acara seperti ini. Dari hari ke hari,
pasti ada yang berubah dari acara tersebut. Namun masih ada sebuah ciri khas yang selalu ada, yaitu sebuah senyum. Senyum banyak makna dari para wisudawan. Pasti senyum wisudawan kan? Nggak ada wisudawan yang baut ya, semuanya senyum. Ya, senyum banyak makna karena di balik senyum tersebut terdapat sebuah rasa bahagia dan juga bangga karena sudah berhasil menyelesaikan tugas dan kewajiban. Bangga karena bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi keluarga tentunya, bagi orang tua dengan segala daya upayanya mendukung anaknya kuliah sampai menyelesaikan studinya. Nah, kebanggaan pasti ada. Namun di balik senyum itu tersirat sebuah kekhawatiran. Sesudah hari ini tentunya menjadikan sebuah momentum perubahan dari seorang mahasiswa ke seorang sarjana. Karakteristik dan tanggung jawabnya pun sangat berbeda. Meskipun level kesarjanaan sangat dipengaruhi oleh proses yang dilakukan saat menjadi mahasiswa. Kekhawatiran itu akan semakin terasa seiring dengan berjalannya waktu. Tuntutan mereka akan semakin terasa berat jika harapan sesudah menjadi mahasiswa tidak segera terwujud. Ya. Kondisi masyarakat kita saat ini di mana pertumbuhan ekonomi semakin sulit, tingkat kolusi nepotisme yang semakin mendarah daging, paradigma sarjana yang hanya melihat bungkus daripada isi, akan semakin memberatkan langkah-langkah sarjana kita. Lapangan kerja yang pertumbuhannya tidak signifikan, budaya titip dan suap dalam mencari kerja, serta daya saing yang tidak kuat. Dan ini terjadi di wajah wisudawan kita. Senyum bahagia akan semakin sedikit karena rasa khawatir semakin besar. Namun selama dunia masih berputar, kita masih bisa untuk menjadikan wisudawan-wisudawati kita akan senyum lebar pada saat wisuda. Senyum bahagia ditambah lagi dengan senyum optimis. Senyum optimis karena dengan perubahan status mereka menjadi sarjana akan banyak membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bagi diri pribadi, keluarga, dan masyarakat luas. Mari kita berusaha. Selamat kepada mahasiswaku yang sudah berhasil mendapat sarjana. Semoga senyummu penuh dengan arti bahagia dan optimis. Nah, saya membaca artikel ini sudah ada yang nangis. Ini di depan saya ini nangis. Ini tim kreatif saya nangis. Ini. Nah, oke, kita mulai ya. Mulai dengan pertanyaan pertama. Belum. Di awal air mata nih Pak. Jangan dulu. Tapi sebelum ke sana saya akan coba ini dulu, angkat dulu sebuah kisah yang saat ini lagi viral ya. Mungkin banyak teman-teman ini yang melihat acara ini mendengar yang namanya Nadira Nuraini Afifah. Pernah dengar? Sudah dengar? Belum ya. Dia adalah perempuan Indonesia, kuliah S2 di Magister Public Health di Harvard University Amerika, beasiswa LPDP. Dan dia terpilih sebagai wakil wisudawan yang memberikan sambutan. Nah, seperti Bu Siti dulu kan waktu tingkat S1 ya menjadi wakil wisudawan. Menjadi wakil wisudawan itu sebuah kehormatan dan tidak gampang. Dan Nadira Nuraini Afifah itu dia mewakili Indonesia untuk memberikan sambutan di perguruan tinggi yang menjadikan salah satu perguruan terbaik di dunia, Harvard University. Ya. Saya ingin mencuplik beberapa kalimat dari sambutan dia. Sambutannya secara online, karena wisudanya online kan di beberapa hari yang lalu. Sambutannya adalah bahwa awalnya dia sekolah adalah untuk meningkatkan yang namanya perekonomian. Ingin mendapatkan pemasukan finansial yang lebih lumayan awalnya. Tapi ketika dia lolos LPDP, beasiswa LPDP, kemudian kuliah di Amerika Serikat, di Harvard, mengambil jurusan Public Health, kesehatan masyarakat ya kalau di bahasa Indonesianya. Halo? Halo? Jaringannya Ya, terputus ya? lagi. Oke, terputus ya. Oke, barusan saya ulangi lagi, sambutan dari Nadira Nuraini Afifah adalah
bahwa kuliah lebih tinggi bukan mencari potensi finansial. Yang dicari adalah bahwa seseorang dengan ilmu tinggi, levelnya, jenjangnya sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi kepada orang lain. Dia harus menekan egonya, dia harus menekan keinginan pribadinya, tapi dia harus lebih mementingkan masyarakat luas. Dan dia mengungkapkan bahwa jalan mencari rezeki sudah ada yang ngatur, sedangkan jalan untuk pengabdian adalah sebuah pilihan. Nah, itu adalah kalimat yang cukup menyentuh dari seorang Nadira Nuraini Afifah. Ya, bisa dilihat, dia seorang perempuan, masih muda, pakai kerudung, dan ekspresinya memberikan sesuatu yang positif. Ya. Oke, itu dari Nadira. Yang ketiga, sebagai pemancing kita diskusi, ya, ini saya juga ambil salah satu kata-kata dari salah seorang perempuan. Ini semuanya perempuan, ya, karena kita temanya Sri Kandi, kan, ya. Satu quote dari Najwa Shihab. Pasti udah kenal kan siapa Najwa Shihab atau Nana, ya. Dia mengatakan bahwa wisuda itu panggung. Toga itu adalah panggung, bukan bukti. Jadi para wisudawan setelah wisuda, inilah saatnya pembuktian dari ini saatnya adalah pembuktian bahwa toga dan ijazah kalian adalah sebuah upaya jerih payah dan diimplementasikan dengan sesuatu yang nyata. Nah, jadi dari situ saya simpulkan bahwa wisuda, ijazah itu bukan target utama. Itu hanyalah sebuah representasi bahwa Anda sudah mengakhiri sebuah tahap. Yang lebih terpenting adalah setelah itu ada sebuah amanah yang luar biasa. Dan amanah itu adalah bagaimana Anda sebagai seorang yang berpendidikan mengimplementasikan untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Seutama-utama manusia adalah yang paling banyak manfaat. Berbuat. Oke, itu pembukaannya, ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kita mulai, ya. Sudah ada waktu, ya. Nah, Bu Siti, saya sangat mengenal sekali. 2 kali wisuda pertama, ya saya yang mau wisuda, ya. Saya mau wisuda, saya bisa tahu, kan. Jadi saya tahu dari pas. Nah, dan dari saat berdiri sampai di atas panggung sudah nangis, ya. Nah, itu yang wisuda pertama. Dan wisuda kedua, alhamdulillah saya ada juga meskipun tidak boleh masuk ruangan, ya, dihalangi satpam. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa, kan, dengan usia yang masih muda, tapi bisa dalam waktu yang singkat bisa melakukan 2 kali wisuda. Dan wisuda tidak sembarang wisuda. Sebagai informasi saja bahwa wisuda pertama di kampus STTYP Internasional, Bu Siti ini termasuk pemegang rekor, ya. Jadi untuk kelas reguler yang paling cepat menyelesaikan di jurusan teknik informatika. Ya, itu satu prestasi. Makanya itu salah satu acuan kita kenapa Bu Siti menyampaikan sambutan wakil wisudawan. Wisuda kedua juga saya lihat perjuangan luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya adalah 2 kali wisuda tentunya perjuangannya luar biasa. Apa yang Anda rasakan? Silahkan jawab. Jawab dengan kata-kata, ya, bukan dengan tangisan. Aduh Pak, sudah mulai menyentuh, ya, maksudnya mengingat perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan. Pertama, yang waktu S1, saya adalah wanita satu-satunya di dalam kelas reguler pagi, ya. Awalnya beratnya kalau wanita kan langkahnya pendek, ya, maksudnya mau gabung ke cowok juga bingung, ya. Jadi istilahnya dari awal mulai diarahkan itu saya di semester 2 mulai diarahkan oleh Bapak, ya. Karena mengingat mungkin saya nggak punya teman, nggak punya teman hangout di masa muda, ya, maksudnya kalau di S1
Kalau di S1 itu kan biasanya lagi masa-masanya main gitu, masa-masanya apa namanya keliling-keliling ya Pak ya, tapi itu tidak saya rasakan di waktu masa muda saya. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih banyak atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh kampus. Meskipun dari dulu saya selalu bilang saya tidak bisa apa-apa, tapi saya akan melakukan apapun jika Bapak atau apa namanya kampus ya, kampus selalu memberikan kesempatan kepada saya meskipun saya tidak bisa melakukan itu, tapi selalu ada kata bisa dan itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Saya tidak bisa, tapi saya akan bisa jika melakukan itu. Harus bisa Jadi ya. ya, jadi kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa apa-apa. Dan kita nggak akan terbentuk sampai sekarang. Dan mungkin saya tidak sampai S2 jika saya tidak menerima kesempatan-kesempatan yang diberikan. Saya mungkin tidak akan menjadi seorang dosen, saya mungkin tidak akan sebagai asesor BNSP. Dan itu tidak ada kata tidak mungkin jika dilakukan. Itu Oke, Pak. itu ya Jadi kuncinya ya. ya, Nah, saya potong ya biar nggak nangis ya. Nah, udah nangis. Rut, iklan dulu baru Pak. udah nangis. Ini kalau saya nyinggung perjuangan mungkin hatinya udah nggak Ya kuat, nggak tapi apa-apa. jadi istilahnya, dan saya berjuang sendirian Pak. Alhamdulillah, maksudnya selama S2 eh, nyari uang sendiri, bayar Ya iyalah sendiri, masa dari sama yang lain. hingga akhirnya Oke, beres. alhamdulillah ya. Ya, tentunya waktu wisuda kan ada senyuman ya kayak tadi saya katakan di awal pembicaraan, senyum penuh makna ya. Itu senyum sedih atau bahagia? Bahagia iya, sedih. Sedihnya saya pengen memaksimalkan untuk di dunia pendidikan aja Pak. Itu udah niat bulat sekali waktu saya di wisuda. Karena mungkin saya bingung ketika wisuda saya mau gimana nantinya, mau kerja apa gitu. Tapi dari awal kita dibentuk di dunia mengenal kata finansial, tidak mengenal kata apa namanya, ya semuanya berjalan untuk dedikasi. Harus berbuat apa untuk Ada pendidikan sinyal gitu. ya. Bentar Bu Siti terputus ya, apa Iya. koneksinya nggak bagus. Ada Pak, udah nyambung Pak. Masih terputus dari Bu Sitinya ya. Ada Pak, di saya ada Pak. Si muter. Oke, sekarang Ada lanjut nggak Pak? aja. Lanjut Pak. Ayo nggak denger. Ada Pak. Ada. Ada. Sok aja. Terus. Gimana Pak? Pakai wifi. Iya Pak.
Apalagi Pak? Oke, tentunya dengan semua pencapaian ini ya saya mengikuti gimana dulu Bu Siti dipaksa dalam tanda kutip oleh kampus ikut jadi asesor ya, ke Depok ada sertifikasi ya, perempuan satu-satunya yang paling masih anak-anak ya, masih Betul. lulusan ya. Tapi alhamdulillah lolos, tantangan bisa diterima ya. Nah, Bu Siti bersyukur nggak dengan lingkungan yang ada, ya lingkungan di kampus, di keluarga, di semuanya itu, memiliki Sangat-sangat lingkungan. bersyukur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Alhamdulillah ya. Berarti kampus ini luar biasa, securut ya, luar biasa. Nah, oke ya. Berikutnya, ini masih ada waktu ya, Ruth ya? Masih ada waktu ya. Ngapain sih jadi dosen? Gajinya kecil loh, nggak ada uangnya. Kenapa? Saya gini Pak, bercerita ya, maksudnya kalau mungkin yang semua backgroundnya guru, semua backgroundnya pendidik, mungkin tidak apa ya namanya, secara nominal mungkin tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi itu jalur rezeki itu datang begitu saja. Jadi istilahnya kayak ngajar itu membuka pintu rezeki yang lain gitu Pak. Oh gitu ya. Itu. Jadi emang saya nggak tahu malah. malah gini Pak. Saya S2 aja kan nominalnya berjuta-juta ya Pak. Kalau secara hitungan manusia mungkin buat kehidupan sehari-hari aja nggak cukup. Buat bayar S2 aja mungkin per semester itu lumayan besar sekali. Ya, tapi kuasa Allah selalu memberikan kesempatan-kesempatan lain untuk membuka rezeki saya, gitu. Dan saya berterima kasih banyak kepada kampus selalu memberi umpan, bukan memberi uang. Kenapa nggak protes, minta uangnya tuh harusnya? Enggak, Pak. Kalau jadi istilahnya kayak mancing gitu. Kalau kita mancing ikan ya Pak ya. Kalau kita memberikan umpan yang baik, kemudian kalau kita mau menggerakkan pancingannya ke kolam, dan kalau dapat ikannya berarti itu adalah rezeki kita. Jika kita mancing tidak ada ikannya, tidak ada umpannya, yang kericuhan itu ya. ya berarti kan mancing menunggu apa gitu loh. Gak ada yang ditunggu ya Pak. Ya, tapi intinya adalah segala sesuatu yang kita berikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Apapun kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita sendiri. Apapun yang dikeluarkan oleh kita semuanya akan kembali. Baik itu kebaikan dan lain-lainnya. Tapi jadi setiap pagi yang saya selalu lakukan adalah menetralisir setelah yang dilakukan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan kebodohan sendiri, memaafkan penyesalan sendiri, dan selalu niat untuk bermanfaat untuk banyak orang. Oke, jadi intinya udah pilihan yang bulat ya dari dosen. Betul. Karena itu membuka rezeki saya di luar gitu Pak. Alhamdulillah. Berarti siap-siap ya, saya titipkan kampus STT IPSI ke Bu Siti ya. Soalnya saya pensiun ya, berarti ya. Direkam Saya kan juga udah? ikut Pak. Nah, direkam sama ini sebuah rekaman bisa digital, jadi harus siap menerima ya. Kampus ini akan maju kalau yang megang ada alumninya kan. Alumni punya militansi, punya cinta, punya sayang kan ke kampusnya kan. Kalau saya kan bukan alumni sini. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Siti ya. Berat, Bu Siti ini mulai tahun berapa itu kita libatkan di kegiatan uji kompetensi keahlian? Ya, saya sangat-sangat paham karena saya maksa itu kan ya. Waktu itu perjalanan ke sana sini mabok ya, itu udah hal yang biasa ya. Ada cerita itu Pak.
Ini gimana rasanya waktu itu? Apa sebagai seorang pemabuk, bukan pemabuk minuman ya, pemabuk di perjalanan dipaksa Aduh, sama Pak, kamu untuk jalan. ada Gimana cerita seperti ini. suka dukanya? Silahkan sok cerita. Gini, saya itu termasuk orang mungkin yang banyak orang lain rasakan. Tidak percaya diri, kemudian selalu menyalahkan diri sendiri bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ini adalah salah satu motivasi saya. Motivasi saya pasti bisa menaklukkan ini. Saya adalah orang yang tidak bisa naik angkot, Pak. Dari SMK mungkin jaraknya dari rumah ke sekolah mungkin deket ya, naik angkot harus ada udara. Karena kan banyak udara ya Pak ya. Nah, setelah saya kuliah, saya kan bingung mau naik elep. Wah, pasti karena belum terbiasa, ya kan. Nah, kejadian itu waktu saya ikut, alhamdulillah saya dilibatkan waktu ikut ini, apa namanya, liburan bersama staf STTY BSI ya. Itu perjalanannya pertama kali jauh, jaraknya dari Tasik ke Pangandaran. Menurut saya itu jauh dan perdana menggunakan mobil pribadi yang tanpa udara. Itu awalnya saya, ya itu di AC dan saya nggak bisa ditanya sama sekali selama dalam perjalanan. Pegang handphone pun nggak bisa, apalagi buka laptop. Dan itu apa namanya, sangat memalukan sekali gitu untuk saya ya. Jadi orang-orang liburan saya malah menghakimi diri sendiri bahwa kok muntah gitu atau lain-lain itu pokoknya itu malunya iya, tapi alhamdulillah keseringan diajak terus-menerus, kemudian orang-orang yang di sekitar selalu dukung saya, selalu support saya, selalu ngasih apa namanya, selalu ngasih motivasi atau ngasih tips kalau tidak kalau ingin tidak pusing di jalan namanya gitu. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya sudah terbiasa pegang handphone, saya sudah terbiasa buka laptop secara darurat untuk bekerja, apalagi waktu koordinasi lapangan itu harus buka laptop dan saya harus memaksakan itu untuk terbiasa dengan pusingnya, untuk terbiasa dengan perjalanannya, dan semuanya alhamdulillah yang jauh pun sekarang sudah bisa ditaklukkan ya. Intinya sih apa ya, kebiasaan mungkin ya. Jadi awal berat, tapi dengan kebiasaan itu akan mulai menemukan jalannya sendiri aja itu. Dan berani menerima tantangan ya. Betul, betul. Oke, ini pertanyaan saya sebenarnya sama dengan pertanyaan dari tadi, ada yang melihat ada pertanyaannya. Jadi mungkin selama perjuangan semester 1 semester 8 pasti ngalamin yang namanya kondisi down ya. Betul. Kondisi turun ya. Pernah mengalami kondisi titik terendah, pengen kabur dari kampus atau kumaha itu? Sering, Pak. Bisa ceritakan. Terus gimana caranya untuk meningkatkan kembali? Ada teman saya juga yang nonton, pejuang juga sama Pak, pejuang pendidikan juga sama. Selamat datang Bumia, dosen UPI Bandung ya. Terima kasih udah nonton, dan banyak rekan-rekan saya, banyak juga keluarga saya yang nonton. Untuk daya juang tersendiri ya, saya termasuk rentan dan termasuk lemah, tapi lemah secara tidak terus-menerus gitu. Jadi ada waktunya kita drop, ada waktunya kita up. Ketika kita drop, biasanya saya selalu bernegosiasi kepada diri saya bahwa kontrol emosi, pikiran, hati itu harus sinkron. Gak bisa semuanya berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ketika sesuatu yang berat itu datang, rasakan dulu beratnya. Gak bisa kita menolak.
Karena yang akan membentuk itu ketika rasa itu udah datang dan kamu taklukkan itu. Gitu. Taklukannya dengan cara apa? Energi positif, pikiran positif mempengaruhi hati. Hati sudah bergerak, jika pikiran ini udah bergerak, semuanya akan berjalan. Dan satu keyakinan yang saya pegang adalah segala sesuatu ada konsekuensinya. Konsekuensi itu yang diambil adalah kekuatan hati untuk terus berdiri di kaki sendiri. Oh, berat nih. Kata Rudi berat nih. Iya, Pak. Ya. Jadi Artinya, kalau hatinya sudah tahu nggak caranya ya. gimana, Pak? Ya udah tahu cara, udah punya pengalaman bagaimana dari titik nol Iya, Anda bisa naik lagi. dan itu Catat tidak tuh, mudah, gitu. Tidak catat. mudah secara instan Ya, bahwa semuanya mungkin melalui proses hal yang berat, sangat berat mungkin yang mereka rasakan, yang tidak tahu jalan keluar, yang mungkin, tapi kita tidak boleh menghakimi diri sendiri bahwa kita berhak bahagia, bahwa kita berhak bertindak, bahwa kita berhak untuk bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja mungkin Pak dari saya. oke. Lanjut ya, masih ada waktu. Oh, Mas. Negosiasi dan netralisir sih. Oke. Kemudian ini banyak pengalaman ya Bu Siti di kampus ya sebagai koordinator UKK. Alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun ya, berjalan lancar. Meskipun tangisan pasti ada ya. Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya, sama singa di Majalengka. Tahu-tahu waktu nguji keluar ruangan nangis saya ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Apa ya? Kata orang wanita itu multitasking ya, Pak. Laki-laki Kata juga. orang wanita. Iya kan, maksudnya kata orang wanita itu bisa menghadapi segala sesuatu yang berbarengan gitu ya. Orang. Kata orang ya. Setelah dijalani, oke, ini saya baca-baca komen-komennya, apa namanya. Jadi gini, mungkin saya mulai terbiasa dengan tekanan mungkin itu Pak. Tekanan dan tekanan itu yang membentuk hati saya menjadi kuat, hati saya menjadi harus cepat mengambil keputusan, meskipun saya belum bisa sampai sekarang, masih belum bisa dalam waktu bersamaan saya harus memutuskan sesuatu yang harus segera gitu loh. Tapi saya untuk menguasai hati itu alhamdulillah sudah terbiasa cepat ya. Jadi ketika tangisan itu hanya sebentar dan mungkin hanya melegakan hati aja, jadi kayak seperti ayo kamu nggak boleh seperti ini yang harus kamu hadapi dan ini akan membentuk kamu gitu. Jadi itu aja Pak yang sering saya pikirkan, ini sesuatu yang berat itu akan membentukmu menjadi lebih baik. Gitu. Berarti siap dikasih yang berat-berat ya? Ya, udah dikasih Pak, makanya saya itu tidak. Oke, berikutnya ya, ini saya berkejaran dengan waktu, ini pertanyaan dari tim kreatif masih banyak nih ya. Aduh. Berikutnya ya, ini sebuah pencapaian yang luar biasa, Ibu Siti sebagai koordinator mahasiswa, banyak anak didiknya yang berprestasi. Ya, boleh saya sebutin, pernah menjadi juara di aplikasi inovasi ya di Kominfo Jabar, juara 3 kalau nggak salah tingkat provinsi, kemudian juga kemarin juara nasional kompetisi IoT ya, kemudian juga 10 besar atau finalis di internasional startup kontes ya di Widyatama, dan di luar kompetisi juga mahasiswa-mahasiswa kita alhamdulillah punya banyak prestasi ya, bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain segala macam. Saya ingin tanyakan ke Bu Siti, gimana rasanya Bu Siti pada saat melihat anak didiknya itu mencapai prestasi? Sangat membanggakan sekali Pak, mereka sudah bisa menaklukkan segala tentang rasa, segala ketidakmungkinan, ya kan, segala
saya anak mahasiswa kita itu sangat hebat gitu. Hebatnya karena kita di sini terbilang baru dan masih merangkak mungkin ya Pak di Tasikmalaya dia. Tapi STBSI sudah bisa hadir di Inovasi Jabar dan itu bersanding dengan perguruan tinggi yang memang sudah sangat-sangat baik ya gitu. Jadi intinya kita kecil tapi kita di luar besar. Jadilah orang yang di rumah sangat kecil tapi di luar sangat bermanfaat. Itu aja sih Pak. Ya, jadi kebanggaan saya kepada mahasiswa-mahasiswa saya itu, jadi mahasiswanya yang hebat bukan dosennya yang hebat. Dosennya hanya mengarahkan tapi yang bertindak adalah mahasiswanya. Jadi yang mengeksekusi itu adalah mahasiswanya gitu. Gimana Pak? Ya, memang mahasiswa hebat itu pasti karena dosen yang hebat. Nah, dosen yang hebat karena ketuanya yang hebat itu ya. Iya. Iya kan? Ini ada pertanyaan. Ada Pak Dedi join. Pak Dedi ngapain join ke sini ya? Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Tadi udah bagaimana sebagai seorang korban. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan saya tentang bagaimana keselnya seorang koordinator mahasiswa ya. Tentunya salah satu tugas koordinator mahasiswa adalah mengelola, mengurusin yang namanya beasiswa dari untuk mahasiswa ya, beasiswa ya. Dari pemerintah. Apa suka dukanya ngurusin beasiswa untuk mahasiswa? Jujur nih ya, jujur. Jujur ya Pak. Jadi saya merasakan, Pak Dedi, terima kasih Pak. Saya ya, Pak merasakan. Saya komen ke Pak Dedi dulu, salah Pak Dedi itu kan nggak selesai kalimatnya. Mahasiswa hebat, dosennya hebat, ketuanya lebih hebat gitu. Lanjut Bu Siti. Karena dulu saya pemegang saya mendapatkan juga beasiswa dan itu diuruskan oleh kampus ya. Dan itu mungkin pas waktu pertama saya mendapatkan beasiswa, waktu dulu itu administrasi yang ribet dan harus bolak-balik Bandung Tasik. Dan akhirnya aku merasakan itu. Ketika administrasi tidak lengkap, mahasiswa tidak mengumpulkan pemberkasan BPA, dan waktu yang cepat harus dikumpulkan ke Bandung. Belum saya nyiapin surat-surat rekomendasi, surat-surat yang lainnya untuk mendukung terpenuhinya syarat-syarat BPA. Ya, jadi tidak mudah saya mengurus beasiswa itu waktu itu, ketika waktu itu kalau dulu itu rekeningnya rekening mahasiswa ya Pak ya, jadi transfer itu langsung ke rekening pribadinya mahasiswa. Waktu itu saya dapat teguran dari Dikti tidak memberikan laporan penerimaan beasiswa. Sampai sekarang ketika mahasiswa mendapatkan transferan itu tidak ada memberitahu gitu loh Pak bahwa sudah keterima. Jadi saya tuh diingatkannya sama Dikti untuk memberikan laporan bukti penerimaan uang ya. Tapi mahasiswanya nggak ada yang Bu laporannya. Nggak ada, Bu udah ada gitu kan. Terus uangnya dipakai apa nggak tahu ya Pak ya. Gitu. Kita mah yang penting sudah menjalankan, haknya sudah dipenuhi, dan mungkin saya perlu ingatkan bahwa BPA adalah salah satu syarat penerimaan beasiswa bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Mungkin saya mengingatkan kembali bahwa apa yang kita pegang itu adalah amanah. Dan itu adalah tanggung jawab yang harus kita berikan kepada yang memberi. Orang itu tidak perlu uang. Orang itu tidak perlu ucapan terima kasih. Tapi
orang itu memerlukan aksi untuk terus berkontribusi. Ya. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sedikit berikan kalimat lain bahwa Bu Siti sebagai penerima beasiswa juga, yang lain juga sebagai penerima beasiswa, dan beasiswa ini adalah sebuah pemicu kepada mahasiswa untuk bisa belajar dan maksimal. Belajar tidak hanya di akademik, tapi lebih di sisi non-akademiknya juga. Jadi otomatis memang semua penerima beasiswa diharapkan ada kontribusi positif kepada kampusnya. Itu pun juga dari pusat juga seperti itu. Jadi memang suka dukanya di situ ya. Kadang-kadang pas menerima diam saja ya kan ya. Tapi pasti tagih kontribusi kewajibannya menghilang entah kemana ya. Itu yang sering terjadi. Diminta laporan aja susah. Nah, ini mungkin suka dukanya ya. Kita berbuat baik dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyadarkan mereka penerima beasiswa adalah orang yang beruntung dari sekian warga negara Indonesia. Jadi rasa syukurnya harusnya dia bisa berbuat lebih baik lagi dan bisa membantu kampus dalam hal kegiatan dan lain-lain ya. Oke, itu tentang kemahasiswaan. Masih ada waktu, Kang Rudi? Masih. Oh, masih banyak nih ya. Pertanyaannya. Nah, ini ya. Saya yakin Bu Siti selama menjadi mahasiswa, menjadi staf, menjadi dosen, ya pernah dong dimarahin sama dosen? Pernah lah Pak, sampai nangis pula. Dimarahin sama atasan? Dan itu bentuk kasih sayang buat saya Pak. Kata siapa? Kata saya Pak. Oh. Pernah nggak ada rasa menyesal, rasa benci kepada dosen, kepada atasan, kepada rekan kerja yang telah dalam tanda kutip menyakiti, membuat nangis? Nggak ada sih Pak. Kalau jujur aja nggak apa-apa, tenang aja. Nggak, kalau saya mungkin nggak bisa duduk di sini, itu aja sih. Semua fase itu sudah saya sudah saya taklukkan. Jadi jujur pernah nangis karena saya orangnya tidak bisa dibentak ya Pak. Jadi belum terbiasa belum terbiasa bentakan-bentakan orang. Jadi kalau via telepon atau apalagi langsung melihat kejadian-kejadian yang bikin hati saya itu, jadi kalau ada yang kayak gitu tuh nggak bisa gitu, hatinya tuh nggak bisa. Jadi emang dari dulunya belum terbiasa dengan bentakan-bentakan. Jadi pas waktu itu pernah kejadian saya dimarahin dosen karena mungkin Bapak tahu sendiri ya, kaki dan tangan saya tuh selalu keluar keringat, jadi basah banget. Jadi ketika waktu di kelas saya pakai sepatu, tapi waktu itu kondisinya bukan basah, karena basah dibuka juga nggak buka banget gitu loh. Jadi diangkat biar sepatunya nggak basah gitu. Dan itu saya dimarahin depan dosen langsung. Kamu nggak sopan membuka sepatu depan saya, di kelas saya, keluar. Dan mungkin kalau untuk kuliahan sekarang nggak terjadi gitu ya. Kalau dulu saya waktu itu sangat luar biasa, tamparan keras bagi saya yang baru pertama kali digituin di depan banyak orang gitu maksudnya. Waktu itu saya pulang menahan diri untuk tidak nangis di dalam kelas, dan saya meminta maaf kepada dosennya karena kondisi saya, tangan dan kaki saya itu berkeringat. Dan itu di dalam perjalanan itu saya nangisnya luar biasa gitu loh. Sampai rumah nggak bisa ditanya, kamu kenapa, nggak bisa ditanya sama sekali, dan itu nangis. Itu mungkin setelah itu menghilang ya dari kampus ya? Enggak Pak, saya nggak menghilang. Menghilang itu saya kecelakaan. Nggak ada atau menghilang. Oh, ada menghilang. Ya. Oke, berarti pernah ya? Pernah. Kalau sekarang digituin mahasiswa malah mungkin nggak ada yang merasakan seperti itu mungkin mahasiswa sekarang. Jadi sekarang masih pakai sendal, masih pakai ini mungkin terbiasa. Kalau
Kalau saya dulu tuh lumayan harus ini. Enggak, ya harusnya dengan mengajak ke situ harus belajar lebih lebih tegas lagi ya. Karena kita sebagai pendidik tidak hanya mengurusin materi perkuliahan, kita juga harus mengajak mereka untuk beretika dan berkarakter kan ya. Percuma wisuda pinter tapi etikanya nggak karuan ya ngapain kan? Ya, salah satu tanggung jawab kita ya. Oke, dari sekian tadi tanya jawab dan lain-lain, satu hal yang menjadikan sedikit benang merahnya ya. Ya sebenarnya saya lihat Bu Siti sudah cukup banyak mengenyam asam garam kehidupan di kampus ini. Sudah sangat mengenal sekali dengan kampus ini ya. Mulai dari kuliah, terlibat kegiatan, sampai sekarang sudah menjadi dosen, sudah punya NIDN dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya muncul sebuah pertanyaan. Seberapa besar cintanya Bu Siti terhadap kampus ini? Yang melahirkan saya sampai saat ini adalah kampus. Rela nggak kampusnya bubar? Nggak rela. Karena saya terlahir dari kampus ini. Saya dibentuk, dibina, diberikan kesempatan oleh kampus ini. Nggak mungkin saya melepaskan dan membiarkan orang untuk mentiadakan, membubarkan kampus ya. Berarti siap ya? Iya Pak. Iya, siap. Pak Nur adalah dosen saya waktu saya S1 Pak. Oh ya, selamat datang Pak Nur, sobat saya ini. Cuma lama nggak ketemu. Sibuk masing-masing ya. Tadi nanya apa? Jadi lupa nanyanya. Ya, berarti sanggup ya. Misalkan Bu Siti diberi tanggung jawab lebih besar di kampus ini. Dan sekarang. Ya harus sanggup, udah bilang sanggup. Ya. Menjaga amanah itu paling susah ya Pak. Dan amanah itu akan diberikan kepada orang yang tepat. Kalau Bapak percaya, insya Allah saya melakukan itu. Sama percaya ke Allah. Ya iyalah Pak, kalau itu mah jelas, percaya. Oke, berarti siap. Ruth, catat Ruth ya. Nah, ini asisten saya mencatat semua pembicaraan hari ini. Oke, jadi ini sudah mendekati akhir ya Ruth ya. Waktunya sudah. Pak Dedi itu pas nih, cocok ketua baru ya. Ketua apa Pak? Ketua rumah? Ketua RT? Ya, jadi kesimpulannya ya, karena ini sudah waktunya sedikit ya. Jadi sadar atau tidak sadar, pengalaman pahit, manis, segala macam itu akan membentuk ya, pencapaian yang luar biasa, internal maupun eksternal. Namun di sisi lain, ada pencapaian, otomatis akan ada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Ya, tadi menjaga amanah, menjaga kepercayaan. Karena sadar tidak sadar, Bu Siti dengan segala kegiatannya sudah menjadi seorang sosok yang akan menjadi apa istilahnya, Ruth? Akan menjadi contoh ya, menjadi tauladan kalau bahasa ininya. Kenapa? Karena orang-orang, anak-anak di sini, mahasiswa di sini, anak-anak SMK, SMA, mereka pasti terinspirasi dengan Bu Siti. Ya. Dengan melihat, ini Pak Didi mengganggu aja dengan komennya. Dengan melihat bahwa Bu Siti adalah sosok seorang yang mungkin dilahirkan dari bukan di kota besar, dengan segala keterbatasan ya, dengan mungkin dari ekonomi juga tidak terlalu meyakinkan ya seperti ya untuk kuliah dan segala macam tadi katakan sendiri. Dan seorang wanita pula kan ya. Nah, dengan perjuangan seperti itu tapi bisa menaklukkan tantangan. Kuliah S1 dengan teman-teman cowok semua, dan saya kenal cowok-cowok itu ya gitulah ya. Nah, kemudian juga menerima tantangan dari dosen, dari
rekan-rekan di kampus, kemudian juga dari staf-staf yang lain untuk menerima sebuah tanggung jawab yang lain. Kemudian juga berhasil menerima tantangan kuliah S2. Ya, dengan segala awalnya bilang tidak mungkin, tapi sekarang mungkin. Betul. Nah, orang akan melihat pencapaian itu. Tidak pernah ada yang melihat bagaimana susahnya, gimana nangisnya, gimana nungguan di stasiun tuku sendirian malam-malam, ya kan? Gimana, gimana, banyak hal lah ya. Iya. Gimana dimarah-marah sama atasan, ya, gimana tersinggung dengan pola mahasiswa, ya, banyak hal itu akan dilihat. Jadi orang melihat bagaimana sebuah kesuksesan yang bisa dicapai dari seorang Siti, ya. Dan itu akan menjadi sebuah tanggung jawab tersendiri. Ya. Dan itu tercatat di sejarah kampus ini, ya, tercatat sebagai di sejarah kampus ini. Ada seorang perempuan yang memegang rekor lulus tercepat di teknik informatika di kampus yang baru pindah dari Bandung, kemudian bisa berlanjut ke kuliah dan lain-lain, ya. Nah, tuh ada dukungan dari banyak orang lanjut S3, ya. Nah, ini sebuah hal yang artinya apa? Artinya mereka melihat sosok seorang Siti itu sesuatu yang memang punya kemampuan luar biasa. Ya. Semoga bisa menaklukkan itu. Nah, harus kan, karena tadi di saat pencapaiannya berhasil, ada satu sisi amanah. Kita menjadi contoh. Itu yang berat. Menjadi contoh. Jadi orang akan melihat bahwa sosok seorang Bu Siti harus seorang yang tidak kenal menyerah. Tidak boleh Bu Siti itu gampang menyerah. Ya. Sosok seorang yang selalu bisa menaklukkan segala permasalahan. Nah, itu orang lain. Jadi jangan sampai Bu Siti mengambil langkah-langkah yang justru akan menjadikan semangat para fansnya, ya, followernya. Ya. Iya, kita lihat di sini mahasiswa di STTYBSI contohnya sangat-sangat mengidolakan Bu Siti. Oh, kata siapa Pak? Malah di belakang lah. Nah, jadi hanya seperti itu. Jadi inilah yang namanya tanggung jawab amanah seseorang yang punya prestasi. Nah, artinya pohon semakin tinggi menjulang, ya kan? Otomatis anginnya pun juga akan semakin kencang hembusannya. Nah, harus kuat. Dan saya yakin Bu Siti kuat. Kenapa? Karena Bu Siti punya akar-akar yang kuat. Kenapa akarnya kuat? Karena sudah disemai dengan tangisan dan keringat. Ya, tangisan keringat itu adalah sebuah pengalaman. Ya, tangisan keringat adalah sebuah pengalaman. Dan itu akan menjadikan sebuah akar, kita akan kuat, dan insya Allah Bu Siti akan punya akar yang kuat, menguncam ke tanah, dan akan menopang pohon. Dan semakin kuat dalam menerima hembusan angin. Nah, itu mungkin yang menjadi contoh, dan yang terpenting, Bu Siti sudah melevelkan dirinya sebagai contoh, harus berhati-hati, harus bersikap, karena langkah Bu Siti akan menjadi contoh bagi orang lain. Ya, terutama anak-anak muda milenial, anak-anak muda yang butuh sosok figur selain temannya Lee Min Ho itu siapa? Temannya Lee Min Ho, orang-orang Korea, ya. Nah, itulah proses. Bu Siti sudah melakukan, benar kata Pak Nur, prosesnya sudah luar biasa. Hasilnya pun juga sudah kelihatan. Ya. Tapi masih nangis ya Pak? Ya nggak apa-apa nangis. Ini ada Pak Nur, Bu Siti mau publish satu jurnal ke jurnalnya Unsil, ya. Ya. Insya Allah Pak. Jadi ini sosok menjadi contoh, dan menjadi contoh itu adalah sebuah tauladan, itu adalah sebuah amanah. Ya. Berat memang, tapi kita diberi kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Itu sebuah karunia. Ya. Pertahankan itu, terus berjuang, dan tetap kampus, dan sekali lagi saya titip kampus STTYBS Internasional kepada Bu Siti sebagai alumninya. Aduh. Ya. Masya Allah, berat-berat. Ada, sebelum kita tutup, ada kata penutup dari Bu Siti? Sedikit mungkin. Silakan. Ya Pak ya? Ya. Oke. Ini mungkin sosok Siti tidak mungkin seperti ini jika tidak melalui proses keinginan, kesempatan, dan tindakan.